Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Fatah, NIM 1200739. Di sini saya akan melakukan uji t-test dependent atau berpasangan, yang dimana uji t-test dependent atau berpasangan ini merupakan hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan signifikan atau tidak. Analisis dalam data penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan data sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Baiklah, di sini saya sudah memiliki data yang akan dilakukan atau mau dilakukan uji t-test berpasangan atau dependent, yang dimana saya ingin menguji nilai skor keaktifan mahasiswa sebelum dan sesudah melakukan praktik. Baiklah, karena saya sudah memiliki data yang ingin dilakukan uji t-test, maka kita akan langsung menuju SPSS-nya. Baiklah, pada bagian view, variabel view, pada bagian name-nya kita isi data pre-test, dan pada bagian keduanya kita isi post-test. Terus pada bagian labelnya kita isi sebelum melakukan praktik, dan pada bagian keduanya kita isi sesudah melakukan praktik. Terus pada bagian desimalnya kita ubah ke 0 semuanya. Terus pada bagian measure-nya kita ubah ke scale. Terus kita buka pada bagian data view. Di sini kan ada post test dan pre-test dan post test. Jadi di sini nanti kita isi data yang ada di Excel tadi. Setelah kita buka pada bagian Excel. Jadi pada bagian data ini kita copy. Setelah kita copy, kita kembali lagi kepada bagian SPSS-nya. Tadi kan sudah kita copy. Jadi kita masukkan ke sini. Kita pastekan. Bentar. Kenapa ini? Oke, baiklah. Datanya udah ada. Karena sudah ada, kita buka pada tekan ini, analisis. Terus kita cari conformance. Terus kita cari viral simple t-test, ini kita tekan. Terus pada bagian sebelumnya kita tekan, kita pindahkan kepada bagian private variables, kita tekan ini. Terus bagian sesudahnya kita tekan, kita ubah juga ke sebelahnya. Terus kita tekan OK. Jadi ini hasil uji telah kita lakukan. Di sini hasilnya ada 3 variabel. Ya, pada bagian by-rate simple statistik, pada bagian main ini menunjukkan nilai rata-rata keaktifan mahasiswa sebelum dan sesudah melakukan praktik, yang dimana nilai sebelum melakukan praktiknya itu 73,60 dan nilai sesudah melakukan praktiknya itu 81,20. N ini jumlah. Terus pada bagian ini standard deviation itu menunjukkan keofisienan simpanan baku sebelum dan sudah melakukan praktik, yang dimana nilai sebelum melakukan praktiknya itu 7,199 dan nilai sudah melakukan praktiknya itu 8,730. Terus standar error range ini untuk
ngasih misalnya rata-rata populasi dari sampel sudah dan sebelum melakukan praktik, yang dimana nilai sebelum melakukan praktiknya itu 2,276 dan nilai sesudah melakukan praktiknya itu 2,603. Terus pada bagian tabel kedua, Poisson Simple Correlation. Pada bagian correlation ini menunjukkan besarnya koefisienan korelasi dari data sebelum dan sesudah melakukan praktik, yang dimana nilainya itu 0,313. Terus signifikannya itu 0,379, yang dimana nilai signifikan 0,379 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena lebih besar dari 0,05 dan termasuk dengan HA ditolak dan HO diterima. Terus pada bagian tabel terakhir, Poisson Simple Test ini range-nya ini merupakan perbedaan rata-rata, yang dimana nilai tersebut merupakan selisih antara nilai rata-rata keaktifan mahasiswa sebelum dan sesudah melakukan praktek, yaitu minus 7,600. Nilai ini diambil dari data sebelum melakukan praktik dan sudah melakukan praktik, yaitu 73,60 dan 81,20. Maka nilai minusnya jadi minus 7,600. Jadi untuk melihat apakah hasil tersebut memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak, maka dilakukan uji T, yang dimana nilai T-nya itu minus 2,646 dengan signifikan 2 T rate-nya ini 0,027. Jadi signifikan 2 T rate 0,27 ini terdapat perbedaan yang signifikan karena nilai 2 T rate-nya itu 0,027 dan lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya itu dari hasil uji T-test dependent atau berpasangan yang telah dilakukan, maka skor nilai keaktifan mahasiswa sebelum dan sesudah melakukan praktik itu terdapat perbedaan yang signifikan karena nilai signifikan 2 T rate-nya itu 0,025, yang dimana lebih kecil dari 0,05 dengan HA diterima dan HO ditolak. Baiklah, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.